Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selawat beringi salam tak henti-hentinya kiranya selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada malam hari ini bertempat di Markas Ifkah Kota Langsa, kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yang hari ini sangat kita nanti-nanti kehadiran beliau di sini. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran daripada syekh-syekh kita binaan Qori Ifkah Kota Langsa. Kepada syekh kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza
ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا تكفرون كما كفروا فتكونون فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا Alhamdulillah, syekh-syekh kita telah memandangkan ayat suci Al-Quran dengan sangat penuh hikmah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, dimanapun Anda berada pada malam hari ini,
kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, kita minta kata-kata sambutan dari Ketua Ifkah Kota Langsa yang selama ini telah menciptakan kader-kader yang luar biasa sehingga tampil kori-kori yang sangat luar biasa di tingkat nasional dan internasional. Masya Allah. Kita berikan kesempatan kepada Ketua Ifkah Kota Langsa, Tunku Muhammad Syarul MSA. Pada Tunku kami persilakan. Santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua dengan izin Allah, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir di sini, silaturahmi ayahanda kita, temu kangen macam segala, ini lama sekali nggak jumpa. Dengan izin Allah lah maka pertemuan ini terlaksana. Salawat seiring salam kita sanjung sajikan kehormatan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat beserta keluarganya sekalian, ulama-ulama, mutaqaddimin dan mutakhirin yang muktabar yang kami hormati dan kami muliakan. Selamat datang ayahanda kami yang dari Jakarta, mau menjumpai anak-anak pada malam yang berbahagia ini, juga kader-kader Al-Quran di Kota Langsa. Penghormatan kami kepada Kanda Mukhtar, Ketua KNPI Kota Langsa beserta pengurus, yang kami hormati Imam Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, Tunku Asnawi, kami panggil Abah biasa, rekan-rekan pengurus Ifkah Kota Langsa yang berhadir, rekan-rekan alumni SMA 1 ini kader Ifkah juga yang berhadir, para ahli Al-Quran yang berhadir, para hafiz yang berhadir pada malam yang berbahagia ini, hadirin yang berhadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat selalu. Hanya saya sedikit ayahanda, ini sambil bincang-bincang antara anak dengan ayahnya. Ayahanda mungkin tidak asing lagi dengan saya. Mungkin di masa konflik dulu, waktu pesiju Kota Idi, itu yang baca Al-Quran saya. Waktu itu ayahanda menjabat gubernur Aceh. Mungkin ayah, saya habis ngaji langsung pilih-pilih longsong peluru di Kota Idi. Jadi dapat 5 kilo saya. Selamat datang ayahanda, semoga sehat selalu sekeluarga. Sedikit kami sampaikan, kalau di tingkat pusat itu kedua Ifkahnya, Ifkah Ikatan Persaudaraan Qori dan Qori'ah, Hafiz dan Hafizah. Kalau di Jakarta pusat, ketua umumnya adalah mantan Menteri Agama Said Agil Munawar. Kalau di Provinsi Aceh, Dr. Agus Sakti dari Perlak Alulu, mungkin yang kakak adiknya Mawaddah Abbas Jakarta, juga orang-orang kita semua. Kebetulan di Langsa rekan-rekan pengurus Ifkah ini mempercayakan saya sementara untuk memajukan Ifkah Kota Langsa, untuk mencetak para kader-kader Al-Quran yang handal, yang baik, juga membantu pemerintah Kota Langsa item-item cabang-cabang yang diperlobakan di NTQ kota, provinsi, nasional dan internasional. Sebetulnya psikologi saya di Ifkah Aceh wakil ketua dipercayakan. Seingat saya sebelum Kota Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang pisah, Kota Aceh Timur itu di Langsa. 95% lambungnya Qori
itu di Aceh Timur. Nah, tetap di Aceh Timur. Sekarang sudah berpisah Kota Langsa. Saya aku yakin dan percaya seperti adik-adik kita tadi itu baru kelas 1 SMP Ayanda di bawah Bila Alifkah. Ini gurunya ada Teguh Asnawi, ada beberapa orang lagi guru yang nggak bisa hadir, mungkin ada pulang kampung suasana lebaran. Ini yang seperti tampil tadi, ini ada sekitar 300 orang lagi di Bina ya, di Kota Langsa. Tadi ada beberapa guru fokus IFK ini tersebar di 5 kecamatan sekitar 300. Induknya itu di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu. Jadi kami saya memang mensyukuri, alhamdulillah hadir rekan-rekan yang kori-kori ini juga mendukung program ini. Waktu itu pemerintah Kota Langsa melalui Ketua LPDK memanggil saya dan beberapa pengurus IFKA untuk membantu LPDK Kota Langsa, juga membantu pemerintah Kota Langsa bagaimana di event MTQ provinsi itu harus lebih naik lagi grade-nya dari peringkat 12 naik. Jadi insya Allah kami pelan dan pasti insya Allah kata pimpinan dan guru-guru yang kami kirim ke kecamatan itu tidak kami gaji dan tidak ada gaji. Saya juga berpesan pada guru-guru yang mengajar, jangan pernah kamu minta gaji, jangan pernah kamu minta apa istilah imbalan dari anak-anak. Tadi percayalah di tempat lain Allah akan titip rezeki kepadamu kalau kamu ikhlas. Jadi insya Allah sudah berjalan semaksimal mungkin dan masih banyak anak-anak tidak mungkin kami tampilkan pada malam yang berbahagia ini. Sebetulnya malam ini kami tampilkan trio 3. Tapi berhubung 1 sudah berangkat ke Sigli, jadi malam ini tinggal 2. Kalau yang putri banyak, nanti tidak mungkin kami tampilkan apa ya Anda. Selanjutnya Yanda, IFKA ini tidak berpolitik. Kami IFKA ini khusus membina kader, khusus untuk membina kader. Jadi tugas kami hanya itu, lain tidak ada. Saya tampil seperti ini sudah sangat lama sekali. Di masa Pak Samsudin Mahmud jadi gubernur juga saya pernah tampil, termasuk pelantikan gubernur juga saya pernah. Di faktor usia saya ini sekarang sudah 46 tahun ya. Jadi dimaklumi mungkin tidak semerdu adik-adik yang tadi. Tapi kalau kebiasaan Pak Muhtar nggak panggilnya ada Pak Abdullah Putih. Ini ngaji kayak kemarin. Walaupun saya nggak sanggup saya tetap saya tampil. Jadi nggak saya eksos seperti dulu masa muda. Mohon doa yang untuk kami pengurus IFKA ini sekitar ada 200 orang, tapi nggak mungkin hadir semua. Insya Allah program ini akan berlanjut door ke door per kecamatan, per desa. Kami telah membina anak-anak sehingga mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ketua IFKA Kota Langsa telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa, yang mana dengan kehadiran Ketua IFKA Kota Langsa hari ini telah menciptakan kader-kader yang sangat luar biasa. Dan salah satunya pada bulan suci Ramadan kemarin, salah satu kader daripada IFKA Kota Langsa tampil di dunia Melayu, dunia Islam di Malaysia, Johor. Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada ayanda kita minta sambutan daripada Ketua KNPI Kota Langsa, Kakanda Muhtar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ayahanda kami Dr. Haji Abdullah Putih, salah satu juga senator hari ini dan juga mantan gubernur Aceh, di mana hari ini ayahanda kami telah hadir di dalam tengah-tengah kami ini, terutama para senior kami, ada Tengku Asnawi, juga guru-guru dan menduk. Ini juga ada Pak Keptor, Pak ayahanda Keptor Pak Rujo Bramo, Ketua Lorong, alhamdulillah beliau juga hadir. Namun di sini juga ada
Kakak John, Kakak Islam Sah, salah satu juga ketua organisasi di Langsa juga hadir, dan pengurus Ifkah juga ya. Saya tidak terlalu memperpanjang mukadimah Ayahanda, karena malam ini adalah jadwal yang sangat mendesak, dikarenakan semalam kami duduk di sini nongkrong beberapa Ifkah sambil berdiskusi, karena beliau mengatakan kerinduan dengan Ayahanda. Jadi jam 1 malam terpaksa saya menelpon Ayahanda ini, karena ini adalah permintaan dari para senior-senior ini agar Ayahanda bisa hadir kembali dengan waktu yang sangat singkat, sangat padat dengan agenda yang lain. Alhamdulillah Ayahanda sudah bisa hadir kembali. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan ini terus terjalin silaturahmi ini, bukan hanya dengan pemuda yang kita bina hari ini di Kota Langsa KMPI, tapi dengan gure-gure ini semua juga terus kami berdiskusi bagaimana terutama pembangunan Kota Langsa dari segi pembangunan keagamaan, baik dari segi anak muda, remaja, dan orang-orang tuanya. Hari ini KMPI juga selalu hadir di setiap ada kegiatan. Di balai ini mungkin Ayahanda hampir banyak tokoh yang telah hadir di sini, mungkin baik dari pemerintah Kota Langsa dan beberapa tokoh yang lain sudah pernah duduk di balai sederhana ini. Tapi alhamdulillah banyak berkahnya. Ifkah ini mungkin Ayahanda perlu pembinaan, perlu suatu kepedulian agar adik-adik ini juga terus dibina, dikader hingga menjadi kori-kori internasional mungkin Ayahanda. Kenapa saya hadir di sini Ayahanda? Karena beliau ini tahu saya sebagai ketua KMPI Langsa dan sudah berpindah tugas ke tempat Ayahanda di sana juga. Mungkin perlu dukungan yang sangat luar biasa. Jadi setiap pulang dari Jakarta pasti para gure-gure ini pasti menanyakan di mana posisi, dan pasti dia ngajak ngopi kemarin Ayahanda. Mau pulang jam 3, jam 4 subuh, jam 2, semalam jam 2 kita berhenti dari lokasi, baru kita break dari sini, pulang istirahat. Jadi dalam hal ini Ayahanda, mungkin saya tidak terlalu berpanjang, namun para gure-gure ini terus meminta dukungan atau sokongan dari Ayahanda selagi Allah berikan umur yang panjang hari ini dengan keberkahan yang luar biasa. Gure-gurenya setiap Ayahanda pulang kemari, mungkin setiap ada kunjungan ke Aceh, memohon waktu Ayahanda bisa bersilaturahmi kemari minimal barang 20 menit atau setengah jam untuk selalu bisa memberikan motivasi kepada gure-gure dan adik-adik kamu yang di dalam grup Ifkahnya mungkin Ayahanda. Terima kasih Bang Sayuti yang selalu motivator kami. Beliau ini tugas di Polres Langsa Ayahanda sebagai ya selalu pedulilah terhadap ini, biarpun kadang-kadang tugasnya juga meninggalkan untuk kegiatan ini Ayahanda. Terima kasih Ayahanda telah datang kemari menjenguk gure-gure kami di sini. Alhamdulillah malam ini mungkin nanti ada beberapa diskusi, karena ini salah satu ada YouTuber nih ya. YouTuber ini dipromosikan ke seluruh dunia dan subscribe-nya juga sudah lamanya Ayahanda, karena saya nonton itu beberapa YouTubernya sudah ada iklan di dalamnya, berarti sudah laku saja. Iklannya bukan satu, hampir 5 setiap tayang itu, hampir 5 udah masuk iklan. Jadi mudah-mudahan ini banyak manfaat dan ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia maupun dunia yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ketua KMPI Kota Langsa telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Hari ini sering kita lihat bahwa kepedulian beliau terhadap adik-adik di organisasi, beliau mampu merangkul daripada segala perpecahan yang ada di Kota Langsa. Mereka dari 1 menjadi 2, mereka kumpulkan dengan dari Ketua KMPI Kota Langsa menjadi satu wadah
yang sangat luar biasa, Masya Allah. Nah, sahabat dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial. Tokoh senator, ayahanda kita yang tercinta, tokoh revolusi pendidikan Aceh, salah satu seorang tokoh yang sangat luar biasa. Hanya satu-satunya tokoh Aceh yang bisa memimpin ketua KPI, KNPI, DPP, KNPI Indonesia. Masya Allah. Kita sambut ayahanda tercinta kita, yaitu Dr. Insinyur Haji Abdullah Putih MSI. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah ayah, alhamdulillah. Terima kasih banyak telah berkenan hadir di tempat kita ayah. Ini kedatangan ayah pada malam hari ini sangat nanti-nantikan oleh guru-guru kita di sini ayahanda. Masya Allah. Sehat ayah? Sehat, tapi sedikit parau ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan untuk ayahanda kita tercinta. Baik ayahanda, pada malam hari ini kita berbincang-bincang sedikit dengan dunia pendidikan. Kebetulan IFKA Kota Langsa telah mendidik kader-kader yang tingkat paling dasar sampai dengan tingkat SMA ayahanda. Nah, ini salah satu yang sangat dibutuhkan adalah kepedulian kepada organisasi ini, karena ini adalah satu tipikal yang akan memajukan Aceh nantinya ayah. Kalau menurut ayahanda sendiri, kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh organisasi-organisasi ini supaya ini lebih maju, lebih jaya gitu ayahanda? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Saudara Ketua KNPI, pimpinan grup IFKA, Saudara Pos IT, dan para guru kita yang hadir, Bapak Asnawi, dan juga Pak Ketua ya. Alhamdulillah, saya pertama gembira sekali malam ini diundang untuk hadir di tempat seperti ini oleh Saudara Ketua KNPI, Saudara Muhtar, baru siang tadi tiba-tiba. Semalam ya? Jam 1 malam. Jam 1 malam. Tapi memang saya tidak bisa menolak kalau Muhtar yang ajak, iya aja gitu. Masya Allah. Padahal saya nggak tahu sampai masuk sini saya nggak tahu ini kemana saya dibawa. Terus ke tempat gelap ya. Ada sawah di kiri kanan ya. Tapi saya yakin tempat yang positif, yang baik. Baru saya tahu di sini ada grup di IFKA. Saya perhatikan beberapa kali tadi. Dan kemudian alhamdulillah saya disodorkan satu hal yang luar biasa, pengajian Al-Quran oleh anak-anak kita dengan suara yang amat merdu. Saya jadi ingat bahwa kira-kira 3 bulan lalu saya menonton yang sama di YouTube, tapi bukan Indonesia, dari Turki. Dan mereka memang terus saya melihat waktu itu bangga luar biasa. Saya melihat anak muda, paling anak Turki itu kan hidungnya macam-macam ya, pakai jas kayak pakai jas tapi ngaji kayak tadi. Jadi waktu itu terpikir oleh saya, ya kok di Turki ada begini luar biasa ya. Kapan di daerah Syar'i Aceh ada begini? Malam ini saya ketemukan. Alhamdulillah. Jadi saya betul-betul bukan sekedar ngomong, hati saya yang mengatakannya. Nah, karena itu kalau ditanyakan tadi apa yang harus dilakukan untuk organisasi seperti ini, tentu saja yang paling penting adalah istiqomah kita. Ya, konsistensi kita ketika kita berniat sudah membangun suatu grup IFKA seperti ini atau apapun namanya jamaahnya, ya kita tentu dengan nawaitu yang paling mulia untuk mewujudkan satu jamaah, satu grup supaya membuat hal-hal yang terbaik untuk lingkungan dan masyarakat. Nah, grup zikir IFKA seperti ini, saya bisa memastikan bahwa ini sangat baik
Dan karena itu saya juga ingin menyampaikan bukan sekedar harapan, jangan pernah berhenti. Kembangkan lebih luas lagi, lebih baik lagi, lebih top lagi lah kalau saya bilang. Kenapa? Karena seperti saya katakan di Turki ada seperti ini. Dan Aceh ini kan temannya Turki dari sejarahnya. Kita paling tidak harus bisa tandingin Turki. Jangan lihat provinsi lain yang bisa, tidak usah. Lihat bandingan kita kepada terbaik hari ini, saya lihat seperti ini ada di Turki. Nah, saya berharap yang seperti ini setidaknya Kota Langsa menjadi leader di depan. Kalau Kota Langsa di depan untuk Aceh, yang mudah-mudahan akan di depan untuk Indonesia. Itu harapan saya. Ya, jadi kalau sekali lagi apa yang harus dilakukan sebagai pertama tentu istiqomah. Istiqomah dalam arti yang luas. Kita berniat akan terus maju, tidak pernah berhenti, dan terus mengepakkan sayap kita selebar mungkin, sebaik mungkin. Luar biasa. Jadi sahabat dimanapun Anda berada, jadi inilah kiat-kiat yang diberikan oleh ayahanda kita. Apapun organisasi kita, yang utama adalah hikmah dalam perjalanan. Nah, kembali lagi ke ayahanda kita. Jadi sahabat, ayahanda kita adalah gubernur Aceh pada periode 2005 ayahanda ya, tahun 2005. Nah, pada masa beliau lahir Dinas Syariat Islam, kemudian lahir Mahkamah Syariah. Nah, ya kami ingin ketahui sedikit ayahanda, proses pembentukan daripada Dinas Syariat Islam kemudian Mahkamah Syariah ini bagaimana nih ayahanda? Terus kemudian apakah terjadi berbagai polemik atau bagaimana ayahanda saat itu? Ya, jadi kebetulan pada waktu saya menjabat sebagai gubernur, yaitu 2025, pada waktu itu tidak lama saya di Aceh, hanya setahun, terus diberlakukan darurat militer. Nah, darurat militer dilakukan ketika waktu itu disebut OTK semakin bengis. Apa bengisnya? Di sepanjang jalan dipotong kayu mulai daripada Aceh sampai ke Kuala Simpang, waktu itu mungkin masih ingat yang sudah agak berumur, maka mobil pun tidak bisa jalan, truk juga nggak bisa jalan, terhambat aksesnya ya. Pada saat yang sama rumah sekolah 300 dibakar di seluruh Aceh. Nah, sehingga pada waktu itu kita tidak bisa bawa gaji ke daerah lain seperti di Singkil, di Aceh Tengah. Nah, makanya waktu itu ada inisiatif, kemudian jadi masalah juga kita memberikan helikopter. Jadi pada waktu itu saya mencari berbagai upaya. Mungkin saya harus cerita sedikit kenapa kemudian saya pada waktu itu berniat jadi gubernur Aceh. Keluarga saya pada waktu semua menahan, karena jadi gubernur Aceh itu bukan akan menjadi yang terbaik untuk kita pribadi, tapi bisa terjadi yang terjelek. Karena daerah konflik yang begitu besar, dan kita akan tarik-menarik. Ketika jadi gubernur, kita berhadapan dengan, sebagai orang RI berhadapan dengan orang atas, tapi orang atas pun menganggap kita juga lawan. Jadi kita kiri kanan musuh dalam tanda petik ya, sulit sekali. Oleh karena itu pada waktu itu saya mencari beberapa cara untuk membuat masyarakat Aceh menjadi tenang, masyarakat Aceh menjadi punya harapan kembali bahwa satu waktu perdamaian akan terjadi. Nah, sehingga ketika saya dilantik jadi gubernur, Presiden memanggil saya waktu itu bersama dua jenderal. Jenderal yang pertama adalah Kasat Kepala Staf Angkatan Darat Endi Hartono Sutarto, yang kedua adalah Panglima TNI Widodo waktu itu. Nah, ini saya cerita sedikit flashback ya, untuk masuk ya. Supaya untuk learning saya ya, Masya Allah. Nah, waktu itu Gus Dur katakan kepada dua jenderal ini, jenderal saya panggil karena 2 minggu lagi Bang Abdullah Putri kita nanti jadi gubernur Aceh. Gus Dur panggil saya abang waktu itu, mungkin Bang Mas bahasa Jawa ya. Siap-siap kata mereka. Tapi waktu itu otak satu berputar, karena dua gubernur sebelum saya, yaitu Ibrahim Hasan dan Samsudin Mahmud, juga dicap mereka itu adalah separatis. Dicap juga mereka itu adalah AM, Aceh Merdeka.
Nah, saya berpikir pada saatnya saya juga akan dicap begitu. Walaupun saya sudah RI merah putih sangat, bukan mustahil. Karena di tengah pergulatan Aceh itu, saudara saya juga 1-2 masuk juga di situ. Nah, dan ada juga teman-teman saya yang saya tidak tahu, tidak tertulis di dadanya AM atau Kerajaan Jakarta, ketemu dengan saya. Salah satu juga mau, itu teman sekolah saya di SMA. Jadi karena itu saya, otak saya berputar. Ini nggak apa-apa sedikit lama ya. Nggak apa-apa ya, silahkan. Karena mau tahu kenapa. Ya. Belajar dari pengalaman. Jadi waktu itu saya minta kepada Bapak Presiden, kalau saya mau dilantik jadi presiden, insya Allah dalam 2 minggu ke depan, apakah mungkin Bapak Presiden pada kesempatan ini saya minta sesuatu kepada Bapak Presiden? Saya ngomong gitu, Presiden jadi hamba kepada saya. Ini pasti si Putih ini cari duit. Pasti begitu. Dia nggak jawab. Lama sebenarnya sudah lah nggak dijawab. Mungkin udah nggak jadi jawab. Tapi lama-lama dijawab juga, tapi hamba. Dia bilang, apa itu? Nah, kalau kita baca punya, nah, gitu kan. Jadi dalam itu saya bilang begini, Pak Presiden, kalau memang diperkenankan, saya hanya ingin mohon keizinan kepada Bapak Presiden untuk beraliansi ke semua ini, berkomunikasi ke semua arah, termasuk saya diam sebentar dengan gerakan Aceh Merdeka. Pas saya bilang itu, dua jam cok, matanya terbelalak merah kepada saya. Dalam hati saya, ya udah, ini presiden nggak jadi lantik saya. Masya Allah. Di tengah begitu bencinya kedua belah pihak berlawan ini, saya justru minta untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Nah, saya udah pikir, udah selesai di sana. Nggak jadi lantik, tapi ya sudah, saya sudah minta karena niat saya dulu. Tapi disitulah saya lihat Gus Dur cerdas sekali. Lama dia bilang gitu, ya Bang Abdullah Putih, di belahan bumi manapun sering terjadi peperangan, dan peperangan itu pada akhirnya akan berakhir dengan perdamaian. Nanti Bang Abdullah Putih sebagai gubernur, silakan mulai. Plong saya di situ. Jadi Gus Dur memberikan kesempatan kepada saya dengan bahasa lain, silakan kamu komunikasi dengan kamu. Padahal itu sangat sensitif sekali. Nah, karena itu saya 2 minggu nanti langsung saya umumkan, saya jadi gubernur, amanah kepada rakyat, silakan semua rakyat komunikasi kepada saya supaya kita selesaikan masa Aceh ini menuju perdamaian. Apakah mahasiswa, pelajar, guru besar, atau petani, atau siapa saja, kata siapa saja, makna itu pada nggak bisa letakkan. Nah, setelah itu barulah mereka abun-abun berkomunikasi sama saya. Itu salah satu yang saya lakukan. Yang kedua, saya meresmikan Selawah Nat Air, waktu itu pesawat terbang, untuk menghidupkan kembali semangat Aceh, karena pesawat Garuda yang kita punya ini adalah sumbangan dari Aceh. Dan itulah yang menjadi Selawah 1, Selawah 2, kemudian jadi RI 1, Garuda 1, Garuda 2. Kemudian kemarin saya ke Aceh Selatan, ke Aceh Jaya, ketemu dengan Nyak Sandang. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, saya lakukan yang terakhir adalah pada waktu itu Bu Mega datang ke Aceh. Dia bilang, Pak Gubernur, suasana gimana? Saya bilang, Bu, menurut saya sudah semakin baik, semakin kondusif. Oh, bagus kalau begitu. Saya kemarin Mr. Ross ketemu saya. Mr. Ross itu duta besar Amerika. Dia bilang, ini Indonesia kalau terus seperti ini bisa digugat di pengadilan internasional karena melanggar HAM. Di mana, Bu? Ya, itu di Timor Leste dan di Aceh katanya. Nah, jadi di situ otak saya berputar lagi. Nah, ya. Akhirnya gini, Bu, saya ada usul kepada Ibu. Apa, Bu? Saya begini, Pak, perjuangan masyarakat Aceh ini sejak sebelum kemerdekaan itu selalu bersanding dengan perjuangan untuk agama, untuk Islam. Merdeka ya, tapi Islam harus. Jadi apa? Menurut saya, Bu, ada satu yang diperjuangkan oleh gubernur pertama Aceh dulu, Ayah Nado Bre,
untuk menjadikan Aceh daerah berlakunya syariat Islam. Kita kan sudah berlaku, ya sudah untuk ada pertanyaan tentang syariat Islam, tetapi belum resmi, belum pernah dinyatakan secara formal. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau Ibu jadi setuju, saya akan deklarasikan berlaku syariat Islam di Aceh pada 1 Muharram yang akan datang tahun 2020. Nah, beliau bilang kalau itu untuk jalan terbaik, silakan katanya. Tapi apa yang kita dapat? Setidaknya saya bilang teman-teman yang sekarang ada di atas, dia mulai sejuk hatinya, Bu. Nah itu silakan. Nah kita deklarasikan syariat Islam di Blok Padang waktu itu 1 Muharram tahun 2002, bukan 2002. Nah waktu itulah ketika itu datang Ketua Mahkamah Agung, saya undang ke Aceh, kebetulan senior saya di HMI Bandung, Pak Bagaimana, beliau kemudian bantu betul katanya, sudah lama diperjuangkan Pak Aceh, sekarang kamu berhasil sandung kamu, kata bagaimana, apalagi yang sudah diberikan, saya bilang Bu, Pak Mahkamah saya di Aceh sampai ke daerah-daerah, siap, saya akan perintahkan. Nah itu ceritanya. Masya Allah, luar biasa. Nah pada saat itu apakah terjadi polemik dari luar daerah itu Ayanda? Maksudnya ketika akan dibentuk Dinas Syariat Islam dengan menghilangkan daripada perda sendiri dari kanunnya Ayanda. Nah ini kan dominan ketika kanun disahkan, kemudian perda sendiri itu sudah tidak berlaku gitu ya. Nah ini polemik yang di luar itu mempengaruhi nggak Ayanda itu di manajemen sendiri itu Ayanda? Yang pertama pengaruh atau intervensi itu sangat banyak, terutama dari masyarakat non Muslim, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sampai satu waktu sama juga Dubes Amerika memanggil Abu Yus, ketua DPRD waktu itu, Pak Abu Yus yang ketua P3 juga beliau. Tanyakan apakah ini dengan berlaku ini Indonesia dan Aceh masih menghormati hak asasi manusia. Abu Yus akan justru berlakunya sekarang untuk kita memperjuangkan hak asasi manusia. Tapi bagaimana kita pakai hijab di pasar-pasar? Terus bilang mereka nggak di pasar, mereka ikhlas sendiri. Jadi semua orang waktu itu berbuat untuk meyakinkan semua pihak. Ya. Bagaimana supaya nggak begitu? Saya sendiri kemudian agak ragu satu waktu. Agak ragu begini, ada yang katakan, itu Pak Gubernur, nanti kalau itu orang banyak sekali dipotong tangannya. Kenapa? Di Aceh banyak sekali pencurian kata gitu. Terus banyak sekali yang akan dirajam. Karena walaupun di Aceh ini orang Aceh Islam katanya, perzinaan terjadi juga di kebun-kebun, dia bilang di ladang-ladang kata gitu. Akhirnya waktu itu saya mencoba cari tahu bagaimana caranya. Khawatir juga saya kan. Ketemulah saya dengan Ketua Majelis Ulama Aceh atau Ketua MPU Aceh waktu itu, yaitu Profesor yang sudah meninggal, siapa namanya? Iya enggak. Yang diangkat menjadi Kadis Syariat Aceh. Bukan, itu alias orang Aceh Utara, saya lupa namanya. Ibrahim, ya. Profesor, ya agak lupa namanya. Padahal ingat sekali sama yang teman. Jadi saya ketemu dengan beliau. Bagaimana nih, Prof, kalau nanti dipermasalah, apa masalahnya? Ya kalau terjadi nanti di mana-mana langsung foto tangan, langsung dirajam gimana? Oh begini, kalau yang penting kita sudah ikhlas menaikkan syariat Islam, Allah akan membantukan kita dari semua sisi. Ya. Saya tanya lagi, gimana Allah membantu? Begini, kalau kita ikut cara Rasul itu menaikkan syariat Islam di kota Madinah. Sebelumnya hanya kepada ketauhidan. Ya. Saya nggak ngerti maksudnya, apakah kita belum bisa gitu. Coba dijelaskan lebih jauh lagi, Prof. Sedang itu. Ya jadi, kalau kita lakukan syariat Islam di Aceh nanti, itu kita lakukan seperti kita makan bubur panas. Gitu. Saya nggak ngerti juga. Bagaimana maksudnya, Prof? Muslim Ibrahim
Bagaimana caranya? Ya bukan luar panas, kita makan pinggir-pinggir dulu. Kalau di pinggirnya udah dingin, udah habis, baru masuk ke tengah katanya. Kalau ke tengah itu nanti, itu sudah semua siap lain, baru kita makan itu. Jangan di tengah dulu, kita kerket dengan itu. Jadi saya hampir tahu, tapi saya tak lagi. Coba jelaskan lebih jauh, Prof. Nah, kita mengenai bertahap, gitu. Masyarakat juga kita didik, jangan langsung kita begitu langsung keras-kerasan, kan semua harus dipersiapkan. Ya. Tapi kita tidak boleh sekarang persiapan, tunggu persiapan, lanjut dari sekarang. Semua kita bisa berjalan ya. Ada sebagian lagi mungkin para ulama lebih tahu bahwa zaman Rasulullah ada seorang itu yang mencuri, dia datang kepada Rasul, dia lapor, ya Rasul hukum aku sudah mencuri. Tapi Rasul tidak langsung hukum, dan tanya, kenapa kamu mencuri? Ya saya kelaparan, Rasul. Gak dihukum. Jadi begitu. Jadi berarti kita tetap walau bagaimanapun kondisinya tetap harus menegakkan suri teladan Rasulullah ya. Nah, ketika kita berbicara masalah kontroversi, sahabat dimanapun yang berada, ayahanda kita adalah satu-satunya, mungkin kalau dari Aceh satu-satunya tokoh di Aceh yang mendapatkan gelar doktor sembari mendapatkan rekor muri, masya Allah. Nah ini kita ingin tahu ya, gimana sih proses bisa mendapatkan gelar dan rekor muri yang secara bersamaan. Jadi, sangat susah mungkin didapatkan oleh orang lain gitu ya. Mohon motivasinya untuk kita semua ya. Jadi seperti bapak-bapak mengetahui, mengakhiri masa jabatan saya Aceh ada kasus. Waktu itu saya dituduh korupsi dengan membeli helikopter. Nah, padahal seperti saya katakan tadi, bahwa ketika itu jalan-jalan dipenuhi dengan pohon-pohon, kemudian ada pembakaran rumah sekolah, maka pada waktu itu semua bupati duduk bertemu meminta ada gajinya bisa sampai kepada mereka. Padahal sudah terkatung, sudah 3 bulan nggak bisa dikirim gaji itu. Nah, akhirnya mereka sepakat waktu itu bahwa jalan keluarnya anak satu membeli helikopter. Yang pertama datang kepada saya ingat Bupati Tamim dari Aceh Tengah dan Bapak dari Bire sebagai perwakilan bupati, kita belilah waktu itu. Dan semua berjalan dengan benar sebetulnya. Tapi ketika dengan benar pembeliannya betul, anggarannya betul segala macam, tapi memang ada orang-orang pada waktu itu yang mempertentangkan saya dengan beberapa pejabat lain, gitu ya. Nah, mungkin nggak suka kepada saya atau nggak suka pada waktu itu, sehingga pada waktu itu kemudian saya ditahan. Nah, ketika ditahan, nah saya sudah masuk kepada melanjutkan studi saya di Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya sudah mendaftar. Saya sudah sebagai gubernur saya tetap kuliah, walaupun kuliah itu mungkin sebulan sekali. Tapi ketika tambah dahsyat konfliknya, saya nggak lagi melanjutkan, berhenti. Nah, ketika kemudian saya ditahan, nah disitu saya baca ketentuannya bahwa di Indonesia itu warga tahanan itu tidak disebut napi, tidak boleh disebut napi lagi, tapi warga binaan. Warga binaan. Nah, kemudian semua orang yang ditahan sebagai warga binaan dengan istilah binaan keluar dari tahanan atau dari lapas, tidak disebut penjara, lembaga pemasyarakatan, dia harus lebih baik. Nah, saya minta waktu itu kepada Kepala Lapas untuk ketemu Pak Dirjen. Ketemu Pak Dirjen, saya bilang Pak Lapas, Pak Dirjen apa betul seperti ini? Betul katanya, dia maksud apa-apa. Ya menurut saya anak-anak yang tamat SMA keluar dari sini dia menjadi S1. Yang S1 jadi S2, yang S2 jadi S3. Betul nggak? Oh betul, kalau bisa kita lakukan, kenapa tidak? Nah, saya bisa melakukan paling nggak untuk diri saya. Gimana caranya? Saya sudah kuliah S3 tapi belum selesai. Saya ingin menyelesaikan, apa disuruh? Boleh, setuju gitu. Nah, makanya saya kemudian dikasih izin untuk riset di Tasikmalaya waktu itu, Jawa Barat, di Kuningan, kemudian di Ciamis dan di Sumedang.
studi saya tentang manajemen pemerintahan kaitannya dengan pembangunan pertanian. Nah, alhamdulillah tidak lama saya kemudian datang dosen ke tahanan, profesor-profesor. Cuma pada waktu itu saya bertengkar juga dengan profesor saya. Dia menitip pada saya tema atau judul tesis. Judul tesis itu mempertanyakan 3 hal. Bahwa untuk kemajuan sebuah negeri, sebuah daerah, itu indikatornya adalah sumber daya alam, atau sumber daya manusia, atau anggaran pembangunan. Saya diminta pilih. Saya bilang, boleh nggak Prof? Saya tidak milih salah satu. Harus kan? Bukan, ini nggak akan memenuhi. Kalau ini kriterianya, menurut saya tidak memenuhi kemajuan daerah atau negara. Jadi apa menurut saudara? Saya bilang yang bisa adalah untuk menjawab ini semua adalah leadership, kepemimpinan saya. Sumber daya alam berapapun nggak akan ada jaminan. Sumber daya manusia juga tidak. Anggaran pembangunan juga enggak. Dan sekarang terbukti kan, Aceh punya begitu banyak anggaran otonomi khusus, dikembalikan kemarin 4T. Sebelumnya 2,5T, sebelumnya 1,5T. Jadi anggaran itu tidak menjamin. Nah sekarang kita sudah terbukti kan, termiskin di Sumatera. Jadi tesis saya lemparkan, kemudian mereka bilang cepat. Tapi kalau leadership bagaimana? Ya saya akan buat dalam tesis saya itu, leadership adalah indikator utama kemajuan sebuah negara. Nah, akhirnya setelah saya 2 tahun studi dengan tesis saya dengan juga riset, nah, kemudian saya disidang, dan saya keluar dan dinyatakan cum laude. Masya Allah, dengan hasil yang sangat luar biasa Ayanda. Dengan segala keterbatasan pada saat itu Ayanda mampu meraih 3 gelar yang sekaligus Ayanda. Dengan rekor muri, gelar dokter dan gelar cum laude, Masya Allah. Ini sungguh luar biasa. Seorang ayahanda dengan segala keterbatasan tapi mampu untuk menaungi 3 lautan ini, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, saya pernah mengutip penyampaian ayahanda berhubungan dengan pendidikan itu, kalau nggak salah saya itu sekitar tahun 2016 ya. Nah, ini dengan ayahanda menggunakan silsilah yang digunakan oleh Paulo Freire ayahanda dari Brazil. Nah, ini pendidikan kita saat ini sudah terjebak dalam sistem pendidikan gaya bank. Ini bisa nggak diberikan pandangan bagaimana sih sistem pendidikan gaya bank ayahanda? Sistem pendidikan gaya bank. Mungkin yang dimaksud sistem pendidikan gaya bank itu kan ada modal, ada modal, ada kapital, dan dengan kapital itu maka pendidikan itu bisa maju. Saya kira itu hal yang normatif karena bukan hanya pendidikan, apapun sebetulnya, walaupun bangsa kita menolak ideologi kapitalistis, tapi kita lihat terutama di bangsa kita hari ini memang modal atau uang itu menjadi indikator utama kemajuan. Uang memang bukan untuk semua, tapi tanpa uang nggak bisa bikin semua, ya kan? Nah makanya perguruan tinggi kita atau institusi pendidikan kita yang dibuat oleh pemerintah kita hari ini kadang-kadang terkalahkan dengan yang dibuat oleh swasta, apakah swasta nasional atau swasta luar negeri. Kenapa? Karena dana mereka lebih besar, ya kan? Nah, sehingga mereka yang mendapatkan banyak sekali anak-anak yang bagus. Nah, itu juga sebabnya kenapa anak-anak kita, anak-anak bangsa kita belajar ke luar negeri, ya kan? Untuk dapat nilai terbaik dengan pendidikan dengan biaya yang lebih tinggi itu. Saya kira itu yang dimaksudnya. Iya, ini kan kalau kita lihat memang dunia luar berapa sangat maju dengan dunia pendidikan, mereka lebih dominan, diperhatikan lebih secara ini. Nah, sedangkan dari gaya perbankan sendiri ini kita lihat mereka lebih mengambil keuntungannya sendiri gitu ya. Nah, luar biasa ya. Kemudian ini ada statement-statement yang terdahulu yang mungkin ini adalah salah satu program pemerhatian ayahanda terhadap pendidikan. Nah, ini saat ini sering terjadi nih ayahanda di kalangan kita bahwa kita
lebih terfokus kepada mendidik, mencetak pada orang-orang yang pintar, kemudian memproduksi orang-orang yang terdidik. Tapi banyak setelah mereka selesai tidak tahu arahnya kemana. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan kalau kita berada di posisi yang seperti itu lainnya? Ya, terima kasih. Jadi saya kira memang betul ya. Hari-hari ini kita kan memproduksi sekian banyak sarjana kita yang luar biasa. S1 kita hampir tiap prodi rata-rata 3.000, dan itu berapa banyak di Indonesia. Nah, pada saat yang sama pemerintah hampir tidak lagi seperti dulu menerima pegawai negeri. Jadi jatah atau lowongan untuk jadi pegawai negeri sipil atau ASN hari ini boleh dikatakan sangat kecil kesempatannya. Nah, oleh karena itu memang sebetulnya kalau kita S1 atau katakanlah S2, saya sering memahaminya itu sebetulnya kita di situ tidak ahli menurut saya. Di situ hanya kepada kita diberikan rumus-rumus untuk ahli. Kita belum ahli. Nah, misalnya saya dulu sama di PU. Saya di PU diajarkan bagaimana konstruksi baja, konstruksi beton, cara membuat jembatan gantung segala macam. Terus saya tahu teorinya gitu. Tapi saya nggak tahu murnya di mana, tekanan tanah bagaimana, fisika nggak tahu. Saya tahu sekali di kepala PU. Jadi sekolah sebetulnya itu semua orang juga berpendapat. Sekolah sesungguhnya itu di masyarakat. Coba sana sosial. Ya. Pengalaman yang didapatkan gitu. Ya, sarjana sosial, sarjana sosial politik atau sarjana ilmu kemasyarakatan dapat gelar doktor Indonesia. Tapi kalau dia di lapangan nggak jadi orang politik, nggak juga. Banyak kan, maaf karena sosial nggak jadi orang politik. Nah, karena dia ilmunya nggak diteruskan di masyarakat. Tapi ada sebaliknya, orang misalnya dia insinyur pertanian ketinggalan, tapi dia belajar politik, dia orang politik, kayak Jokowi misalnya kan. Jadi di lapangan lah itu belajar sesungguhnya. Jadi menurut saya pendidikan kita memang dengan berubahnya kemajuan teknologi, apalagi digitalisasi sekarang ini, menurut saya harus banyak sekali dirubah. Tidak bisa lagi kayak dulu misalnya kita harus baca buku, bikin PR ya. Itu begitu anak-anak sekarang sudah nggak begitu nggak begitu senang gitu ya. Jadi kita harus yang senang. Nah, digitalisasi ini menurut saya atau komputerisasi menurut saya itu harus diajarin pada semua anak didik sekarang. Itu satu. Yang kedua, karena negara kita ini tidak bisa lepas dari hubungan internasional, maka anak didik kita juga paling tidak S1 dia sudah diajarkan bahasa asing, minimal bahasa Inggris gitu. Nah, kalau mereka punya ahli digital sedikit saja, ahli bahasa Inggris, dia akan terpakai, yakin saya. Tapi kalau dia hanya S1, ini dia nggak bisa bahasa Inggris, mungkin lama dia dapat kita. Jadi itu yang menurut saya harus banyak perubahan gitu sekali. Masya Allah. Nah, sahabat, inilah kesan dan serta pengalaman yang telah disampaikan oleh ayahanda kita. Nah, sebelum kita tutup ini mungkin dari ayahanda sendiri ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk generasi selanjutnya ayahanda. Ya, terima kasih. Jadi kalau pesan-pesan saya tidak lain, ya anak muda kita harus tetap belajar seperti dikatakan, kejarlah ilmu dari kayunan sampai kilankur. Tidak pernah boleh berhenti belajar. Yang ada koma, tidak ada titik. Belajar terus sampai kilankur, kita belajar. Karena semakin banyak ilmu kita, semakin bisa kita berbuat. Pengalaman nanti akan mengiring kita kemudian kan. Jadi anak-anak muda Aceh, adik-adik saya, anak-anak saya, dan khususnya kepada para orang tua, jangan pernah ragu, didiklah anak kita setinggi mungkin. Kejar seperti orang lain bisa kejar, dan dengan ilmu itu negeri yang kita harapkan bisa sejahtera, insya Allah akan tercapai. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sahabat saya Kreber, inilah ilmu-ilmu yang telah ditransfer oleh ayahanda kita kepada kita semua. Nah, dengan demikian bahwa
dunia saat ini kita tetap harus membarengi dalam dua dunia nyata dan dunia digitalisasi gitu Ayanda ya. Masya Allah luar biasa. Ini harus terus bersinergi Ayanda ya. Nah itu salah satu kiat untuk menjadikan pendidikan yang bertujuan melahirkan manusia yang bertakwa serta hidup sejahtera dan bahagia. Nah, Masya Allah, ini sungguh luar biasa, sahabat. Baik para sahabat dimanapun berada, inilah temu rindu kita, temu kangen, temu rindu semua. Ini semua itu tercurahkan di malam ini ya, Ayanda, Masya Allah. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan acara malam hari ini, saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kita tutup dengan doa oleh Imam Besar Masjid Agung Darul Falah Tunku Haji Asnawi. Demikian sahabat, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li masyayikhina wa li muallimina min ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah wa ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal zina wat ta'una wal munkar wal bagh wa suyufal mukhtalifat wa syada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya rabbi maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.